Suga BTS terkenal dengan sifatnya yang praktis. Kaum idealis yang memandang dunia melalui kacamata berwarna mawar, Suga bukan salah satu orang seperti itu. Inilah 10 kali pikiran ultralogisnya menjadikannya orang yang paling praktis. Yang pertama, ketika dia berbicara tentang proyek Moontoons di NASA. Yang kedua, adalah menjawab pertanyaan wawancara ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda berubah sebagai band sejak awal, sejak 2013 to Cool for School? Suga menjawab, usia. Yang ketiga, ketika dia memilih rumah impian termahal hanya supaya dia bisa menjualnya. Empat, ketika dia memberikan alasan ini untuk kembali ke Korea. 5. Ketika dia mengkritik realisme game VR ini. 6. Bahkan air hipotesis harus disaring. 7. Harta milik yang paling berharga. Pertanyaannya adalah, apa milik Anda yang paling berharga? Suga menjawab, uang. 8. Ketika dia menembak jatuh mimpi bintang olahraga V. 9. BTS versus pengaduan kebisingan Taehyung bertanya pada pasukan apakah mereka harus memulai konser lagi, dan Yoongi yang realistis menjawab tidak akan ada keluhan. Kami tidak bisa mendapatkan keluhan kebisingan. 10. Ketika dia mencoba menambahkan masalah dunia nyata ke cerita fiksi. BTS membahas alur cerita untuk karakter mereka, dan Suga berbicara tentang bumi memiliki masalah sendiri seperti korupsi, dan Seokjin menjawab, jangan masukkan hal-hal seperti itu. Yoongi adalah cowok yang realistis. Suga juga pernah berkata bahwa Bang Si-hyuk menipunya untuk bergabung dengan BTS. Suga BTS, produser berbakat dan salah satu rapper grup terpanas Korea, tidak berpikir ia debut dan mempromosikan sebagai idola ketika ia memasuki Big Hit Entertainment. Di Rookie King channel BTS pada 2013, anggota BTS mendapat kesempatan untuk berbagi pemikiran tentang kehidupan agensi mereka dan rahasia tentang anggota lainnya. Suga pergi lebih dulu menyatakan, sudah 3 tahun sejak saya menandatangani kontrak dengan agen ini. Ini karena 3 tahun lalu, seseorang di sini mengatakan kebohongan terang-terangan kepada saya, kata Suga. Suga memanggil produser Bang Si-hyuk. Suga mengklaim ketika dia menandatangani kontrak, dia tidak berharap untuk debut sebagai grup idola karena apa yang dijanjikan produser Bang Si-hyuk. Dia memberitahu saya bahwa saya akan berada dalam grup seperti One Team. Dia bilang aku tidak harus menari, hanya sedikit groove. Dia mengatakan yang harus saya lakukan adalah fokus rap, kata Suga. Anggota BTS lain setuju dengan antusias ketika Suga melanjutkan, BTS memiliki beberapa koreografi yang paling sulit dilakukan di acara musik, kata Suga. Suga menyimpulkan dengan mengatakan, aku benar-benar ingin menjadi One Team. 3 tahun yang lalu, Anda dan kebohongan Anda menipu saya untuk menandatangani kontrak. Produser Bang Si-hyuk, kamu sangat jahat, kata Suga. Ini bukan satu-satunya saat Suga menyebutkan bahwa dia tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi anggota grup mesin idola menari. Pada wawancaranya untuk klub penggemar Jepang BTS, Suga berbagi latar belakang bagaimana ia datang untuk bergabung dengan grup. Saya tidak ingin menjadi rapper, saya ingin menjadi komposer. Itu sebabnya saya bergabung dengan agensi, kata Suga. Karena impian Suga adalah menjadi seorang produser daripada seorang idola, dia sebenarnya sudah mulai membangun skillet yang berbeda. Saya mulai mendengarkan musik hip-hop dan reggae di kelas 5 ketika Stone is Kang keluar di Korea. Saya juga dipengaruhi oleh EPHY. Ketika saya mulai mendengarkan musik, saya juga mulai menulis sendiri. Tidak ada yang mengatakan kepada saya bahwa saya harus melakukannya, tetapi saya merasa perlu melakukannya. Setelah saya pindah ke sekolah menengah, saya mulai menulis juga. Saya benar-benar belajar menulis komposisi juga karena saya ingin pergi ke sekolah menengah seni, kata Suga. Dalam wawancara yang berbeda, Suga juga berbagi bahwa dia telah bekerja di sekitar gagasan memproduksi musik sejak berusia 17 tahun.
Saya tahu bagaimana bekerja dengan MIDI sejak saya berusia 13 tahun. Pada 17 tahun, saya mulai bekerja di sebuah studio musik. Saya menyusun, menulis lirik, dan mengatur untuk studio. Di studio, saya akan bekerja dan mengatur lagu yang berbeda dan membuat ketukan baru untuk dijual. Begitulah cara saya secara alami menjadi rap dan berkinerja juga, kata Suga. Dan itulah sebabnya beberapa penggemar mengatakan bahwa Suga tertipu untuk menjadi idola. Meskipun produser Bang Si-hyuk mungkin telah menipunya untuk mengatakan kontrak kelompok anak laki-laki dengan Big Hit Entertainment, Suga sekarang menjadi salah satu penyanyi rap produser idola yang paling dikenal dalam K-pop. Suga juga mencintai anggota BTS-nya. Mereka adalah teman dan keluarga. Tetapi, kadang-kadang dia hanya ingin mereka pergi. Berikut adalah 8 momen lucu ketika Suga berpura-pura tidak terlihat. Yang pertama, pertanyaannya, suara apa yang dihasilkan sapi saat tertawa? Suga menjawab, saya tidak peduli. Suga benar-benar mengabaikan lelucon Jin ketika BTS pergi makan malam. Siapa yang peduli tentang sapi ketika ada makarel di atas meja? Yang kedua, RM bukan satu-satunya raja jabat tangan yang ditolak. Jin yang malang, dia dengan sabar menunggu jabat tangan Suga hanya untuk ditolak di depan ribuan army. Lirik Waiting for You Unfun Man sekarang berbeda. Yang ketiga, tersenyumlah untuk kamera atau Anda tahu, jangan. Jimin berusaha keras untuk meyakinkan Suga untuk mengambil foto bersamanya, tetapi Suga tidak tertarik. Setelah diabaikan, Jimin menarik Jin ke bingkai sebagai gantinya. Yang keempat, tidak ada kerja tim, tidak ada pekerjaan impian. Ketika Jimin menghitung 1, 2 untuk mengatakan jangan berlebihan, bersamaan dengan Suga, Suga sengaja berpaling diam-diam. Jimin tidak mungkin lebih tersinggung. Yang kelima, begitu banyak untuk Sope ketika J-Hope masuk untuk high five. Suga memikirkannya sejenak untuk kemudian memutuskan untuk solo. 7. Tidak ada kontak mata untuk Jimin. Suga mengabaikan Jimin lagi ketika Jimin mencoba untuk mendapatkan perhatiannya selama kinerja Spring Day. BTS untuk upacara kelulusan virtual YouTube. Ini tidak terlalu mengejutkan. Menurut para anggota, Suga memiliki keterampilan kotak mata yang buruk, dan mereka suka menggodanya tentang hal itu. Yang ketujuh, berjuang. V bersorak untuk Suga dengan berteriak, fighting! Tetapi Suga hanya berjalan pergi sambil menyikat giginya. 8. Tidak ada cinta untuk Jungkook. Jungkook mengatakan kepada Suga bahwa dia mencintainya tidak hanya sekali, tetapi 2 kali. Tetapi Suga benar-benar tuli terhadap kasih sayangnya. Tidak apa-apa, fans tahu bagaimana perasaannya sebenarnya. Jadi bagaimana menurut Anda tentang Suga? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.